Saudara-saudara, salam. Kita membuka Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Pasti salah nih. Oke. Sudah betul saudara? Saya terlalu tinggi rupanya. Oke. Begini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dituntun masuk di dalam kebenaran-Mu dan Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga apa yang kami baca kami mengerti dan kami tidak hanya berjumpa dengan Engkau. Kebenaran-Mu menjadi penuntun kehidupan dalam perjumpaan dengan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari kita berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Ada bagian yang saya bilang kita baca bersama, kita baca bersama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37-38 kita baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, kita baca bersama. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8 kita baca. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kesukaan firman Tuhan menghampiri kita, dan biarlah dalam penyertaan rohnya kita berbahagia karena perkataan firman Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya lihat pagi ini dari Immanuel Kolhua ada kok? Immanuel Kolhua ada ya? Dari Maranatha ada. Kita tepuk tangan untuk dua jemaat ini. Kita tepuk tangan karena memang
beginilah, saudara, keramah tamahan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Maranatha melepas, Moria melepas hamba Tuhan, Immanuel menjemput. Itu sudah, ada yang debar-debar, ada yang senang. Gitu. Oke, mengikut teladan belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dasar pemanggilan ke-12 Rasul adalah belas kasihan terhadap orang banyak. Yesus melihat mereka seperti domba yang tak bergembala. Kalau saudara buka Alkitab, orang banyak itu dalam bahasa Yunani dipakai kata oklos. Oklos itu saudara menggambarkan orang-orang kecil, kaum wong cilik, yang suka berkelompok-kelompok, tetapi juga suka ikut arus. Untuk mau tahu gampang, Bapak Wali Kota bagi saja dana pendidikan atau BLT, pasti dong akan berkumpul. Itu di orang Yunani menyebutnya sebagai oklos. Terhadap mereka, cara pandang Tuhan Yesus adalah cara pandang kerajaan Allah. Dalam cara pandang kerajaan Allah, hal pertama ialah begini, saudara. Kalau dalam cara pandang kerajaan Allah yang kita lihat itu, sesama kita itu bukan soal keluarga. Karena keluarga waktu mesti tanya asal usul, suku mana, apa darah merah atau darah biru, itu yang pertanyaannya. Tetapi dalam cara pandang kerajaan Allah, yang dilihat itu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan melebihi ikatan darah atau biologis. Dalam cara pandang kekeluargaan, semua orang setara, semua orang berharga, semua patut beroleh keselamatan yang sama. Karena itu jangan marah Mama Pendeta berdua. Potong pendeta kalau terlalu banyak selfie dengan orang-orang itu saja, itu juga jemaat lain cemburu, itu biasa. Karena itu saya memilih untuk tidak terlalu selfie dengan yang itu saya agak sedikit sili-sili, supaya semua dapat bagian yang sama. Bukan Donson mau, bukan. Jadi Mak Jen nanti foto juga. Usahakan foto dan tembok, dinding dan segala macam itu ke bawah semua. Dalam konsep kerajaan Allah ada dua hal penting yang akan kita bicara hari ini, yaitu bagaimana saya dan saudara memandang orang lain dan bagaimana kita memandang diri kita. Ini saja yang mau saya bagikan kepada kita. Pertama, pandanglah orang lain dengan belas kasihan. Itu. Kunci dari belas kasihan itu kan merasakan seperti yang orang lain rasakan, kan? Kita masih ingat kasus George Floyd di Minneapolis, Amerika. Nah gini, waktu itu katanya polisi dapat berita, dia ini kan sebenarnya orang baik. Dia pekerja di satu bar, kemudian polisi dapat berita bahwa dia mengedarkan uang palsu, atau ada berita lain bilang bahwa dia membawa tiket kadaluarsa, dan ini memang bagi orang Amerika soal. Tapi itu baru berita, itu belum kebenaran. Dia ditangkap, sayangnya polisi pakai kaki tekan dadanya 9 menit. 9 menit sampai dia berteriak, I can breathe, I can breathe. Berteriak sampai bisa. Saya tidak bisa bernafas. Saya tidak bisa bernafas 9 menit. Begitu tiba-tiba darah keluar dari hidung dan dia mati. Apa soalnya? Soalnya adalah polisi melihat George Floyd dari kacamata penjahat. Itu dipersoal. Kalau Pak Wali lihat semua ASN di kota dengan kemarahan, soalnya ada yang dapat jabatan, Pak. Pak Wali ini termasuk orang paling baik karena
Semua didapat pengampunan habis, meski berbeda. Gitu. Nah, saudara-saudara, ketika dia bilang saya tidak bisa bernafas, ini menjadi empati luar biasa. Karena pada saat yang sama, bumi juga tidak bisa bernafas, paru-paru bumi sedang menjadi soal. Tapi pada saat yang sama COVID-19 membuat kehidupan semua orang menjadi susah. Begitu COVID-19 datang, menekan paru-paru, maka selesailah kehidupan. Saya tak bisa bernafas. Saya butuh pengasihan, cara pandang yang baru. Saudara, dalam kehidupan ini kalau kita tidak lihat orang lain yang belas kasihan akan jadi soal. Bayangkan saudara kalau kita lihat orang lain di rumah saja ini, kalau kita tidur bangun hanya lihat suami tidur juga begini, istri juga pasrah sempurna nikmat penuh, anak-anak juga lihat, aduh lama-lama waktu lihat anak uang sekolah belum bayar, lihat istri pumba masa belum ada, kita bisa gila kalau lihat itu. Apalagi lihat suami juga datang sana bawa apa-apa, hanya pulang bawa masalah seterusnya. Jadi kalau kita tidak melihat dengan belas kasihan, aduh itu kasihan. Saudara, kita butuh belas kasihan. Kadang saudara di dalam rumah ini, potong pu istri dong pu atur potong terlalu juga. Mama dong ini dong sayang kita makanya keker mana kau. Potong su pakaian habis, madong masih ikut hela-hela potong pembaju bilangnya rapi begini. Kayak potong sama kayak yang masih anak mami dulu kici-kici. Saya kadang pikir terlalu. Potong makan ini ya di rumah juga kalau kita makan mamtua suka taruh daging. Tapi potong pesta ini. Potong su bagi sama-sama potong duduk badeka mamtua pun daging dia ambil dia taruh di saya. Saya soalnya masalah sih, tapi nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang beta titip di mamtua kok mamtua ambil kasih beta, itu kan kurang bagus juga itu sana bang. Ya karena mau marah, tapi karena belas kasihanlah yang membuat kita menikmati agenda kehidupan menjadi seni. Itu di dalam perjalanan rumah tangga. Nah, belas kasihan memungkinkan kita menemukan titik lemah. Tetapi belas kasihan membuat kita melihat titik lemah menjadi potensi. Tuhan Yesus memandang semua orang itu dengan belas kasihan. Karena yang paling utama bagi Tuhan Yesus adalah kerajaan surga. Majen tahu toh, madok tahu toh, jemaat ini kan. Mereka melihat kita dengan segala harapan. Kadang mereka paksa untuk, mereka marah kita harus diam. Karena kalau kita balas, dia bilang kita bukan pendeta. Pendeta kan bisa begitu. Habis ibu apa? Pak, ada ibu marah-marah, pendeta sana boleh. Oh iya, nah, berarti Pak apa? Kau potong sama-sama di kerajaan Allah ini. Gitu. Tapi ya kita dituntut ekstra. Menjadi pendeta itu memang satu hal ekstra betul-betul. Potong duduk di Pak Wali Kota pun samping juga. Belum tentu potong penghargaan sama seperti yang diterima oleh Wali Kota. Pak, beda Pak. Beda Bapak. Itu. Tapi yang celaka tuh kalau pendeta berhati wali kota. Daripada wali kota berhati pendeta. Itu. Nah, melihat dengan belas kasihan kita akan temukan. Karena jemaat kita ini majelis, waktu habis berdoa juga. Kita ini kan suka ajak untuk lihat hal-hal aneh, memberi informasi-informasi.
Kita suka untuk memancing kemarahan, membuat satu keadaan menjadi panas. Lihatlah dengan belas kasihan. Kadang orang membenci kita, tapi lihatlah dengan belas kasihan. Pelayanan harus tetap jalan, bagaimanapun juga. Saudara, jika kita ikut ini kata-kata firman, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kadang saya pikir, kok di Gemit ini kan soal toh. Setiap tahun tuh perekrutan pendeta itu banyak. Malah kita kekurangan kelebihan pendeta, over 1000 lebih, pendeta perempuan tuh 65%. Di klasis kita ini saja pendeta hanya 8 orang dari 54 pendeta. Kalau 54 pendeta ini perempuan dong, marah berarti kami 8 selesai. Ini 8 sana ada lah. Saya pernah ajak untuk bimutasi, ada jemaat yang bilang kami cari pendeta laki-laki. Saya bilang iya, laki-laki, mainnya laki-laki yang ada hanya 8. Bapak mau yang mana? Sana ada lain. Nah, kalau dari gerakan belas kasihan, memang dari agenda tuayan memang banyak, pekerja sedikit dengan fakta Gemit, tampak sudah ada. Menjadi pendeta, saudara, kalau hanya pakai prinsip, yang penting agenda dijalankan, ada perkunjungan hari apa dan apa, agendanya selesai. Tetapi kalau menjadi pendeta dengan cara pandang belas kasihan, agenda kita tidak akan pernah selesai. Karena setiap saat kita berhadapan dengan pelayanan. Jangan kira orang yang duduk, dia pemuka bagus, dia senyum bagus, dia tidak ada masalah. Cek dulu Bapak Mama. Karena jangan sampai jemaat yang senyum manis itu sebenarnya dia sedang sakit hati karena dia pun suami pemabuk keras dan sampai pernah kasih dia doi. Itu you cek. Ada ibu-ibu yang begitu. Dong make up, mati punya, dong ada sesak napas itu. Dong kalau dong pun suami omong dong, Tuhan. Satu mulai. Karena itu saudara, dalam bahasa Yunani saya baru ketemu satu kalimat, beberapa kata jadi satu, itu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Itu hanya satu kata saya dipakai, splagchnizomai. Jadi ada kata kerja, tergeraklah. Karena bicara tentang belas kasihan itu bicara tentang gerakan, inisiatif, sesuatu yang harus dimulai oleh saya dan saudara. Hal kedua, saudara, makna pemanggilan, terutama bagi saya dan saudara, dalam kaitan dengan apa yang kita pahami tentang diri kita. Saudara, yang hebat dari teks ini, mari kita cek, mari kita lihat baik-baik bacaan kita. Di pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya. Itu dilihat situ. Tetapi kemudian di pasal 10 itu disebut bahwa Yesus memanggil ke-12 rasul. Mana yang betul? Yang di sini bilang di pemurid, ada yang satu bilang status murid baru terjadi di pasal 10. Pertanyaannya mana yang betul? Dua-dua betul. Waktu dipanggil 12 rasul itu untuk memantapkan. Tetapi teks ini sengaja memang ditekankan oleh Matius untuk mengingatkan bahwa saya dan saudara memang dipanggil menjadi murid, tapi tidak semua bisa dipilih dan setia menjadi murid. Di balik toga pendeta itu, saudara. Botong boleh pakai toga pendeta, tapi belum tentu botong hati itu hati pendeta.
Dan ini jadi soal. Waktu pengembalaan di Maranatha kan saya bilang, salah satu simbol dari warna hitam toga pendeta itu adalah menolak kemewahan. Orang pakai toga hitam itu dia menolak kemewahan. Hanya sayang banyak pendeta sekarang naik mimbar, pakai anting-anting 38 gram besar-besar di sini. Bagaimana mau menolak kemewahan? Ini di sini. Separuh naik rambut merah, putih, biru, hijau, kuning, balau, semua dong pakai habis itu. Itu mau menolak kemewahan apa? Gitu. Nah, hal kedua, jadi tolong saya dan saudara pahami diri kita sebagai murid yang dipilih khusus. Kalau kita tidak berbeda dengan standar-standar penilaian kehidupan ini, lalu kalau kita sama dengan orang lain, untuk apa? Menjadi pendeta, penatua, diaken, pengajar, kita menjadi sama dengan orang lain, kita kehilangan makna pemuritan dalam hidup kita. Saya suka dengan pikiran C.H. Spurgeon. Saya baca teks bagaimana dia menulis. Dia bilang begini, 12 Rasul itu bukan hanya tentang simbolisasi dari Israel, 12 suku. Karena kata 12 itu selalu bermakna mewakili suku, tapi bermakna untuk seluruh bangsa. Yang dia lihat dari teks kita adalah dia coba bagi para murid dalam 4 kelompok. Lalu dia bilang begini, Petrus dan beberapa orangnya itu, saudaranya, mereka mewakili kelompok spiritualitas, identitas, kemurnian Israel. Kemudian Matius itu mewakili kelompok ekonomi. Jadi yang satu memandang bahwa Israel mau maju, harus bisa maju kalau tetap menjaga identitas sebagai bangsa Israel. Yang satu memandang kalau ekonomi mau maju Israel itu kalau ekonomi itu dijaga. Kemudian ada namanya kelompok diaspora diwakili oleh Filipus. Itu mereka bilang bahwa kalau Israel mau maju bukan hanya Israel di sini tapi juga Israel yang ada di luar sana. Tidak bisa pembebasan itu hanya digerakkan oleh Israel sendiri, tetapi juga turunan Israel yang ada di luar. Dan ada Israel radikal yang kita tahu itu ada di kelompok Yudas. Dia membuat pemetaan-pemetaan. Dan apa yang mau dia bilang? Hebatnya Yesus itu adalah dia mampu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan. Kehadiran kita sebagai pendeta itu, apakah kita mau menyatukan perbedaan atau kita mau merusak satu sistem nilai yang sedang dibangun. Potong berbeda dengan orang biasa. Biasalah. Itu tidak ada soal. Tapi kadang kita menganggap orang yang berbeda itu sebagai musuh, itu persoalan. Persoalan. Kita ini kan lebih suka belajar untuk mendapat pujian, lebih suka belajar untuk orang mengatakan hal-hal positif, lebih bagus. Padahal sahabat sejati itu katanya, dia yang mampu untuk menyebut sampai pada hal-hal kelemahan saya dan saudara. Bagaimana pola perekrutan Yesus ini? Spurgeon mengingatkan kita untuk melihat bahwa kita mampu untuk menarik segala potensi-potensi dalam keberadaan. Bapak mama kita ini lagi susah. Serangan COVID itu sebenarnya bukan hanya ini. WHO bilang dari udara lah. Kalau sudah dari udara lah, waton celaka. Serangan COVID yang paling bahaya, COVID jilid 2 ini adalah ekonomi. Singapura resesi. Korea Selatan resesi. Diduga Malaysia, Thailand.
Indonesia juga diprediksi. Tetapi kita berdoa supaya kita bisa melewati ini soal. Bayangkan semua bangsa lagi susah. Hanya dengan membangun potensi dan kekuatan, kita akan terus melangkah bersama. Karena COVID ini memang ternyata tidak bisa diurus sendiri oleh pemerintah. COVID juga tidak bisa diurus sendiri oleh gereja. Kita semua bergandeng tangan. Ini serangan ekonomi baru ini. Ini harus kita lihat ke depan, para pemimpin-pemimpin harus siap bahwa kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang susah. Ada soal besar yang menanti kita dalam pelayanan ke depan. Hal ketiga, saudara, bagaimana kita memahami diri kita, membaca visi kepemimpinan. Kita juga bisa mengingat ada kuasa yang Tuhan kasih dalam pelayanan. Pendeta itu biar dia pun kata jatuh bangun, tapi selalu ada kuasa dari setiap perkataan. Orang-orang, kamu yang melayani Tuhan diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Kamu diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Para pekerja-pekerja diberi kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Semua diberi kuasa, semua diberi dengan cuma-cuma. Karena gerakan karya itu datang dengan cuma-cuma. Layanilah juga dengan belas kasihan. Semua yang datang dengan cuma-cuma, kembalikan pula itu dengan cuma-cuma. Saudara, pelayanan memang berat. Madok berapa lama di sini, Madok? 4 tahun ya. Bapak bisa minta kasih Madok mic kok? Bisa kok? Mama tolong, bisa main kasih Madok mic. Kita bang. Madok, ini saya tanya tidak ada masalah, maksud apa-apa. Madok, apa yang Madok paling suka di ini jemaat? Banyak. Banyak ya? Bolehkah Madok omong yang Madok paling suka di ini jemaat? Dong suka omong pendeta di belakang-belakang. Begitu. Nah, tapi dengar, ketika kita pun nama disebut-sebut, sebenarnya kita begitu penting di mata mereka. Itu. Tuhan juga tahu lah. Kasih Mak Jen coba. Mak Jen berapa jemaat ini Mak Jen? Kalau tambah dengan vikaris 5. 5 ya. Berarti ini tahun periode terakhir ini klasis. Benar. Kasih itu pindah sudah. Siap. Jadi Moria son ada potensi 2 periode ya. Son ada potensi. Oke. Majen. Majen selama jadi pendeta tantangan banyak juga Majen. Saya pasti tahu. Saya tahu makanya saya tanya. Sama-sama pendeta. Kalau di Maranatha ke mana? Enak. Enak ya. Jam perasaan. Soal perasaan. Pak Anggeo 5 tuh biasa dia aneh-anehnya Pak, tidak usah perasaan. Majen dan Mado, saya suka kamu berdua tuh karena kamu dua tuh sahabat di klasis yang tidak suka omong banyak. Apa? Tidak omong banyak itu bukan karena bisu, bukan. Itu justru aneh banget. Begini. Don dua ini kalau omong yang penting dan san suka omong kok bikin soal. Apalagi kalau botong omong kok cari-cari hal itu sama kayak botong masih tiru-tiru ke istri kasih bangun. Hoi, 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 bangun, 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 bangun. Itu sama kayak botong sedikit lah botong cari surat nikah.
Cek dia masa berlaku. Jaga itu karakter yang Tuhan kasih. Karena jangan lihat banyak yang percaya Tuhan, tapi mereka masih butuh sentuhan doa. Ada banyak air mata. Di masa ini masa paling sulit. Saya ingat itu cerita Pendeta Eka Dharma Putra tuh. Saya kalau lihat membayangkan ini kalau soal ekonomi ke depan. Itu cerita tentang satu keluarga di India yang susah sekali. Cerita tua itu. Kemudian karena dia tidak, ini suami bekerja di tempat lain, dia tidak punya kesempatan untuk pulang. Keluarga istri dan ketiga anaknya dalam keadaan susah. Anaknya yang istri itu kerja sebagai tukang cuci pakaian. Tapi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan, kadang dong kelaparan. Tiap hari itu dong hidup dalam kelaparan, makan setengah mati. Satu ketika karena kelaparan, dia anak yang bungsu mati. Lalu sebagaimana tradisi orang India, bahwa kalau ada orang mati maka tetangga-tetangga akan datang dan bawa makanan. Don datang dong, bawa sebagai tanda duka dong bawa makanan. Maka tiba-tiba di itu keluarga makanan tertumpuk. Wih, selama beberapa minggu itu dong makan mati punya. Ini mam tua di anak yang pertama dong yang kuat makan lah bilang, wah ini. Tapi namanya makanan, makan selama habis. Jo anak yang pertama tanya, mama, kapan adik kedua mati lagi? Karena setelah adik bungsu mati, makanan banyak. Nah sekarang mau tempuh hidup kembali susah, maka dia tanya, mama, kapan adik kedua mati lagi? Bapak Wali, saya waktu baca Quran dan lihat berita ke Bapak perbaiki rumah tuh Bapak. Saya bilang itu baik. Itu baik. Bapak begitu terus. Saya tidak bilang periode kedua. Saya hanya bilang, buatlah begitu terus Bapak. Kami bangga kalau punya pemimpin-pemimpin yang begitu terus. Turun ke masyarakat, bangun itu. Karena potong gereja ini kadang terbatas. Berdiakonia juga kita lakukan. Tapi itu pertanyaan selalu menggelitik. Melihat dengan belas kasihan, kapan anak kedua mati? Renungkan itu. Amin.